Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Suksesa akan membuat video mengenai analisis visi dan misi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta tujuan dan sasaran dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan faktor internal serta eksternal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Visi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu mewujudkan Jakarta menjadi kota yang maju, lestari, dan berbudaya yang warganya ikut serta dalam mewujudkan keberadaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Ini sudah sesuai karena ada kata kunci mewujudkan. Misinya itu yang pertama, menjadikan Jakarta sebagai kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan pengelolaan tata ruang. Ini masih belum sesuai karena masih ada kata kunci menjadikan. Misi yang kedua itu menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya serta melayani dan menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif dan berintegritas. Ini juga masih belum sesuai karena masih ada kata kunci menjadikan. Dan misi yang ketiga itu menjadikan Jakarta kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Ini juga masih belum sesuai karena tadi masih ada kata kunci menjadikan. Selanjutnya itu ada analisis tujuan dan sasaran. Tujuan yang pertama itu adalah tadi menciptakan lapangan pekerjaan, dan sasarannya itu membuat pelatihan kerja seperti menjadi juru masak, montir, satpam, dan lain-lain selama 1 tahun. Untuk tujuan meningkatkan keadilan sosial itu dengan sasaran mengesahkan 68 kelurahan sadar hukum di Jakarta yang pelayanannya berupa program Access to Justice, bantuan hukum untuk masyarakat yang rentan dan diamati selama 1 tahun oleh Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan. Untuk tujuan selanjutnya itu adalah percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan pengelolaan tata ruang. Sasarannya yaitu adanya pembangunan LRT selama 6 tahun dan pembangunan RPTRA sebanyak 47 pembangunan selama 3 tahun. Lalu untuk tujuan yang kedua itu menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya dan melayani warga secara efektif dan berintegritas. Sasarannya seperti pembuatan SIM keliling setiap Senin sampai Sabtu dari pukul 8 sampai 2 siang dengan waktu pembuatan itu cuma 15 menit. Dan tujuan yang ketiga itu menjadikan Jakarta sebagai kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang berkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Sasarannya itu dengan membuat 69 taman kota dengan kurun waktu 5 tahun untuk memperluas ruang terbuka hijau. Selanjutnya untuk faktor eksternal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu ada masyarakat, ada Gubernur DKI Jakarta, ada Kementerian PUPR, Kelurahan, Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia, ada PPKPI, dan BLK. Faktor internalnya yang pertama itu ada MEN, yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu. Terus yang kedua itu ada MANI, itu berasal dari penerimaan daerah sebesar 83,781 triliun. Terus ada dari pendapatan transfer senilai 18,45 triliun dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar 9,400 triliun. Lalu untuk mesin ada untuk menunjang pekerjaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu mereka menggunakan laptop, HP, komputer, serta kendaraan seperti motor, mobil. Dan untuk metodenya itu seperti membuat rencana kerja, menyediakan lapangan pekerjaan, membuat program pembangunan infrastruktur, meningkatkan sarana dan prasarana tata ruang perkotaan, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efektif serta berintegritas. Lalu untuk market itu ada Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, dan juga TikTok. Dan terakhir materialnya itu ada seperti kertas, pulpen, printer, dan buku. Lalu selanjutnya itu adalah materi mengenai analisa IFAS dan EFAS. Dengan faktor internal, faktor pertama itu ada strength dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu yang pertama ada kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah kota DKI Jakarta dengan bobot 0,3, ratingnya 4, dengan scoring 1,2. Lalu yang kedua ada pendapatan asli daerah dengan bobot 0,1, ratingnya 4, ratingnya 2, dan scoringnya 0,2. Lalu yang ketiga ada program-program yang dimiliki seperti program pembangunan infrastruktur dan pembangunan sarana dan prasarana tata ruang publik dengan bobot 0,2 dan rating 4 dengan scoringnya 0,8. Jadi jumlah strengthnya itu ada 2,2. Lalu faktor selanjutnya ada weakness. Yang pertama itu ada kinerja dari sumber daya manusia itu sendiri pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang suka berubah-berubah. Bobotnya 0,2, ratingnya 5, dengan scoringnya 1.
Yang kedua ada partisipasi masyarakat yang masih kurang terhadap program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bobot 0,2, ratingnya 5, dan scoringnya 1. Jumlah weakness-nya adalah 2. Lalu total IFAS keseluruhan itu bobotnya 1 dengan scoringnya 0,2. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama itu adalah opportunities. Faktor opportunities dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sendiri yang pertama adalah kolaborasi dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan bobot 0,4, ratingnya 5, dengan scoring 2. Yang kedua itu ada dukungan anggaran untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bobot 0,2, ratingnya 3, dengan scoring 0,6, dan jumlah opportunities adalah 2,6. Lalu selanjutnya ada threats. Yang pertama itu ada permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta dengan bobot 0,3, ratingnya 4, dengan scoringnya 1,2. Dan yang kedua ada sarana dan prasarana publik, bobotnya 0,1 dan ratingnya 2, dengan scoringnya 0,2. Jadi jumlah threats adalah 1,4. Total EVAS keseluruhan itu adalah bobotnya 1 dengan scoringnya 1,2. Setelah sudah dianalisa tadi IFAS dan EVAS-nya, diketahui bahwa total IFAS itu ada sebesar 0,2 dan total EVAS itu sebesar 1,2. Maka matriks kuadran SWOT yang didapatkan adalah sebagai berikut. Diketahui dari grafik tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi di antara sumbu opportunity dan strength, yaitu pada kuadran 2. Kuadran 2 ini mendukung strategi disertifikasi atau yang bisa disebut dengan penganekaragaman. Selanjutnya adalah matriks SWOT pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Per faktor internalnya itu faktor strength. Yang pertama ada kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua itu ada pendapatan asli daerah. Dan yang ketiga ada program-program kerja yang dimiliki seperti program pembangunan infrastruktur dan pembangunan sarana dan prasarana tata ruang publik. Selanjutnya faktor kedua ada weakness, yaitu kinerja dari sumber daya manusia pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang suka berubah-berubah, dan partisipasi masyarakat yang masih kurang terhadap program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu faktor eksternal itu ada opportunities, yaitu yang pertama ada kolaborasi dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dan yang kedua itu ada dukungan anggaran untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu strategi dalam strength dan opportunities itu yang pertama adalah melakukan kerjasama dengan menggandeng seluruh lembaga untuk meningkatkan kompetensi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sendiri, seperti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan komputer atau kelihayan dalam public speaking. Lalu yang kedua itu strateginya ada dengan menciptakan dukungan anggaran. Maka program seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan sarana prasarana tata ruang publik dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Lalu selanjutnya ada strategi, weakness, dan opportunities. Yang pertama itu melakukan kerjasama dengan lembaga atau kementerian untuk membuat suatu inovasi untuk Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan masyarakat dalam pemikirannya maupun pelaksanaannya. Yang kedua itu ada melakukan kolaborasi dan kerjasama untuk meningkatkan kinerja dari sumber daya manusia seperti diberi pelatihan berbahasa asing dan public speaking. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang kedua, yaitu threats. Yang pertama itu ada permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta dan sarana dan prasarana publik. Adapun strategi strength dan threats, yang pertama itu adalah dengan adanya kompetensi yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka seharusnya mereka mampu untuk merumuskan masalah apa saja yang terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Mereka juga bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk membuat peraturan mengenai permasalahan yang ada. Lalu yang kedua ada, dengan adanya pendapatan asli daerah, bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik seperti memperbanyak ruang terbuka hijau di DKI Jakarta. Lalu strategi yang kedua ada strategi weakness dan threats. Yang pertama itu ada selalu melibatkan partisipasi masyarakat terhadap semua penyelesaian masalah di DKI Jakarta. Dan yang kedua meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mau menjaga sarana dan prasarana publik yang ada.
Lalu selanjutnya ada bobot, rating, dan scoring dari matriks SWOT yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama itu ada strength dan opportunities. Yang pertama itu melakukan kerjasama dengan menggandeng seluruh lembaga untuk meningkatkan kompetensi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sendiri, seperti mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan komputer atau kelihayan dalam public speaking. Itu dikasih bobot 0,03, ratingnya 4 dengan scoring 0,12. Lalu yang kedua ada dengan adanya dukungan anggaran, maka program seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan sarana dan prasarana tata ruang publik dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Diberi bobot 0,04 dengan ratingnya 4 dan scoringnya 0,16. Lalu strategi selanjutnya ada weakness dan opportunities. Yang pertama itu adalah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau kementerian untuk membuat suatu inovasi untuk Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan masyarakat dalam pemikirannya maupun pelaksanaannya. Dikasih bobot 0,03 dengan ratingnya 3 dan scoringnya 0,09. Dan yang kedua itu ada melakukan kolaborasi dan kerjasama untuk meningkatkan kinerja dari sumber daya manusia, seperti diberi pelatihan berbahasa asing atau public speaking. Diberi bobot 0,05 dengan rating 4 dengan scoringnya 0,20. Lalu yang selanjutnya ada strategi strength dan traits. Yang pertama itu dengan adanya kompetensi yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka seharusnya mereka mampu untuk merumuskan masalah apa saja yang terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Mereka juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk membuat peraturan mengenai permasalahan yang ada. Bobotnya 0,05 dengan ratingnya 3 dan skornya 0,15. Lalu yang kedua, dengan adanya pendapatan asli daerah bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik, seperti memperbanyak ruang terbuka hijau di DKI Jakarta. Mendapatkan bobot 0,04, rating 5 dengan scoring 0,20. Lalu yang terakhir ada strategi weakness dan traits. Yang pertama itu selalu melibatkan partisipasi masyarakat terhadap semua penyelesaian masalah di DKI Jakarta dengan bobotnya 0,03, terus ratingnya 4 dan scoringnya 0,12. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar mau menjaga sarana dan prasarana publik yang ada dengan bobot 0,5, rating 4 dan scoringnya 0,20. Dan selanjutnya adalah materi mengenai balance scorecards. Yang pertama itu ada finansial dengan faktor-faktor. Yang pertama ada pendapatan asli daerah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 74,6 triliun, persentasenya adalah 100%. Lalu ada belanja operasi dengan nilai sebesar 60,18 triliun dan persentasenya 80%. Lalu ada belanja modal sebesar 10,94 triliun dengan persentasenya 14%. Lalu ada belanja tak terduga dengan nominal 2,85 triliun dengan persentasenya 5%, dan belanja transfer senilai 356 miliar dengan persentasenya 1%. Selanjutnya ada customer seperti adanya gedung seperti gedung sekolah atau rumah sakit dengan persentase 30%. Lalu adanya angkutan umum seperti Transjakarta atau Jaklingko yang ada di Jakarta dengan persentasenya 25%, serta fasilitas publik lainnya seperti air petra, jalanan atau halte dengan persentasenya 45%. Selanjutnya ada learning and growth. Yang pertama itu ada pusat pelatihan kerja daerah yang ada di DKI Jakarta dengan persentase 50%. Lalu ada leadership development dengan persentase 50%. Dan terakhir ada internal. Yang pertama ada adanya perubahan jadwal pekerjaan dengan persentase 40%. Lalu berubahnya sistem kerja ada dengan persentase 40%, dan jarak dari rumah ke kantor dalam persentase 20%.